Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa mengambilnya dan di mana kamu bisa menerimanya. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, teman-teman hanya bisa berencana di dalam kehidupannya. Akan tetapi, lagi-lagi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Oke, guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika saya mengambil kartu satu persatu akan memberikan kamu suatu keuntungan atau justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan diri kamu keuntungan atau justru kebalikannya, guys? Kita langsung saja terhadap kartu pertama, situasi apa atau gambaran seperti apa yang sudah kamu terima atau yang akan kamu lakukan. Muncul kartu ini, guys, dimana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan satu kesimpulan bahwasannya ada seseorang yang sedang menerima suatu perasaan, di mana perasaan tersebut berupa sakit hati. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ada seseorang yang sedang menerima perasaan dari seseorang, di mana perasaan tersebut berupa asmara baru. Nah, kalau saya mengkaitkan antara diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, baik dari segi hubungan LDR, mungkin hubungan yang kamu jalankan terhadap pasangan kamu melalui komunikasi, ada salah satu pihak yang saya lihat di sini sedang menerima perasaan sakit hati atau mungkin sedang menerima perasaan dikecewakan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, guys, dari sisi negatif, dengan kemunculan kartu ini, mungkin hubungan LDR yang sedang kamu jalankan untuk saat ini, saya melihat ada satu sisi di mana sisi tersebut seseorang sudah menerima perasaan baru dari pihak orang lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu, guys? Karena dengan perasaan yang dia terima dari perasaan orang lain, membuat satu pihak sudah menerima kekecewaan, sudah menerima suatu keraguan.
Kalau saya berbicara dari sisi hubungan rumah tangga, mungkin kartu inilah yang menjadi faktor diri kamu menerima sakit hati. Saya tidak tahu kartu ini, apakah diri kamu yang membuat, atau mungkin pasangan kamu yang membuat, atau mungkin ada pihak lain yang sengaja membuat diri kamu tersebut mengalami yang namanya sakit hati. Dengan kemunculan kartu ini, guys, ada saya lihat pihak ketiga kah yang hadir, atau memang kamu pergi dari pasangan kamu karena kamu sudah menerima atau melihat gelagat dari pasangan kamu. Nah, guys, kalau saya berbicara dari sisi kamu yang masih sendiri, mungkin dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada sisi trauma yang membuat diri kamu itu belum bisa menerima perasaan dari orang lain. Mungkin dengan kamu tidak bisa menerima perasaan dari orang lain, membuat orang lain tersebut yang sudah mendekati diri kamu bertanya-tanya apa yang sudah terjadi terhadap diri kamu. Tetapi di sisi lain, kemunculan kartu ini membuat diri seseorang yang sudah berusaha mendekati diri kamu, dia justru ingin memberikan suatu perasaan dan meyakinkan diri kamu, saya adalah orang yang terbaik untuk kamu dan saya pun tidak akan mengecewakan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, dengan munculnya kartu ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menerima perasaan atau tindakan di mana tindakan tersebut menyudutkan diri kamu, atau memang ada seseorang yang sengaja memberikan suatu doktrin terhadap diri orang lain sehingga orang lain pun berpikiran terhadap diri kamu secara negatif. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, dengan kemunculan kartu ini, mungkin ada suatu keraguan yang masih kamu simpan, di mana keraguan yang kamu simpan tersebut bisa saja berupa finansial, atau memang kamu belum bisa mendapatkan rekan bisnis yang sesuai dengan kriteria kamu. Karena ketika diri kamu menjalankan suatu usaha ataupun suatu bisnis di masa lalu, kamu lebih belajar dari perjalanan tersebut, karena memang ada beberapa orang yang sengaja untuk menghambat rezeki kamu, yang menghambat harapan dan yang sesuai dengan ekspektasi kamu, guys. Nah, kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek dengan hal tersebut? Karena kemunculan kartu ini ada satu energi yang benar-benar dia pergi dengan rasa kekecewaan, dengan rasa kepedihan. Nah, bagaimana kartu keduanya, guys? Price of Cups. Dari kemunculan kartu kedua, seakan-akan ada suatu gambaran bahwasannya seseorang pergi dengan rasa kekecewaan, tetapi dia lebih belajar untuk kedepannya. Saya tidak mau lagi menerima perasaan tersebut, walaupun memang suatu saat nanti ada seseorang yang mendekati dia, dia lebih selektif untuk memilih seseorang, mulai dari bibit, bebek, dan bobotnya. Nah, bagaimana kartu di bagian kedua, guys? Wow. Muncul kartu pengkhianatan, guys.
Mungkin kalau saya mengangkat kartu ini dan meletakkan di sini, perasaan diri kamu mengalami sakit hati dan kekecewaan. Mungkin karena ini faktornya. Ada suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kamu, di mana pengkhianatan tersebut sangat mendalam dan membuat diri kamu menerima sisi trauma, dan kamu pun saya lihat di sini ada sisi depresi. Dengan sisi ketraumaan kamu dan dengan sisi kedepresian kamu, kamu lebih selektif terhadap orang yang berada di sekeliling kamu dan menimbulkan pemikiran di dalam pemikiran kamu, apakah orang yang dekat terhadap diri saya ini memberikan saya keuntungan atau memang tidak memberikan saya keuntungan. Ini pemikiran diri kamu, guys. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Seseorang yang membuat dan memperlakukan diri kamu dari pengkhianatan tersebut, bisa saja orang tersebut saya lihat seseorang yang keras kepala, seseorang yang sangat sombong, seseorang yang sangat angkuh, dan dia berpikiran bahwasannya dia seperti dewa. Mungkin ciri-ciri orang yang saya katakan tadi, pasangan kamu kah? Atau memang ada seseorang yang berada di sekeliling kamu? Pengkhianatan ini sangat mendalam, guys, yang dia lakukan terhadap diri kamu. Nah, kartu selanjutnya, wow. Dari perbuatan orang yang sangat keras kepala ini membuat diri kamu dan berpikiran lebih sensitif terhadap orang yang berada di circle kamu. Kalau saya menyimpulkan terhadap ketiga kartu ini dari segi asmara kamu, ada sisi trauma yang sangat mendalam yang sedang kamu simpan. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, mungkin untuk saat ini kamu lebih mengatur jarak terhadap rekan kerja kamu lebih banyak diam terhadap rekan kerja kamu. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang kamu jalankan, saya menyimpulkan terhadap ketiga kartu ini, mungkin ketika diri kamu ingin menjalankan usaha yang sempat terhenti, ke depannya kamu lebih selektif dan kamu lebih memikirkan mana yang akan saya keluarkan, mana yang akan saya lakukan. Inilah pemikiran terhadap satu orang, guys. Apakah diri kamu atau justru orang lain? Kita langsung saja terhadap bagian ketiga. Ada muncul kartu ini, guys, berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak, di mana 3 zodiak tersebut adalah Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, saya menarik dari unsur apinya saja. Untuk kedepannya saya melihat ada seseorang yang akan lebih semangat, ada seseorang yang akan lebih fokus untuk memperbaiki kehidupannya, untuk memberikan kemajuan terhadap kehidupannya. Karena kalau saya mengangkat kartu sakit hati ini, inilah yang membuat diri kamu untuk kedepannya lebih fokus memperbaiki finansial kamu, lebih fokus untuk menerima asmara baru, dan
dan kamu lebih selektif untuk menerima asmara baru tersebut. Saran saya guys terhadap kedua kartu ini, ketika ada orang yang ingin mendekatin kamu, kamu jangan mengatakan kata iya terlebih dahulu. Lebih baik kamu menjalankan hubungan tersebut berdasarkan waktu. Kenapa saya katakan berdasarkan waktu guys? Kamu harus bisa melihat bagaimana perlakuan dia terhadap diri kamu agar kamu tidak menerima yang namanya sakit hati kembali. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya guys? Wow. Muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu ini guys, ada dua sisi yang akan saya bicarakan terhadap diri kamu. Sisi pertama, mungkin di kehidupan kamu selanjutnya ada seseorang yang akan ngebantu diri kamu dari segi finansial, dari segi pekerjaan kamu, karena seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, dia sudah mengenal diri kamu, dia sudah memahami diri kamu, dan ciri-ciri yang akan datang terhadap diri kamu, seseorang yang lebih mapan dari orang di masa lalu kamu, dan dia pun yakin terhadap diri kamu dan yakin akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, mungkin untuk kedepannya ketika diri kamu sudah bisa fokus terhadap kemajuan diri kamu, mungkin orang lama kamu akan datang kembali. Tujuan dia ingin memberikan suatu kekacauan karena dia tidak terima atas kemajuan yang kamu terima. Atau bisa saja dia tidak bisa menerima seseorang yang mendekatin diri kamu. Kartu terakhir guys. Wow, unsur air. Dimana unsur air ini berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Tetapi saya tidak menarik dari zodiak tersebut, saya menarik dari unsur airnya saja guys. Nah, saya perlu memberikan saran terhadap diri kamu untuk kedepannya. Ada hal yang akan membuat diri kamu sangat terkejut, tetapi hal tersebut masih misterius yang kamu terima. Ini akan terjadi guys. Ada tindakan seseorang yang akan memperlakukan diri kamu dan akan memberikan diri kamu suatu kenangan. Tetapi kartu terakhir ini itu masih misterius guys. Apakah akan terjadi di bulan depan atau memang akan terjadi di tahun depan. Di sisinya lagi guys, seseorang yang akan datang terhadap diri kamu ini belum bisa kamu pastikan, karena diri kamu pun masih ada sisi trauma yang masih kamu simpan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.